Halo YouTube, balik lagi di channel AutoCam. Pada video kali ini akan ada dua part, yaitu ngebahas mengenai si ring piston atau ring seher ini. Nah, jadi di contoh kali ini menggunakan ring seher bekas ya, nggak apa-apa, sama aja karena kita mau bekas mau baru bisa kita pakai untuk contoh. Jadi untuk ring seher pada mesin kendaraan 4 langkah atau 4 tak itu terdiri dari 3 ya. Ring oli yang seperti ini, kemudian ada ring kompresi 2. Jadi ada 3 jenis ya. Ring oli, ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Jadi pada video yang pertama ini akan gue jelaskan dulu mengenai ring sehernya ini seperti apa susunannya yang benar. Kemudian di episode keduanya atau part 2 nya baru gue akan menjelaskan tentang memasang di piston supaya nggak ngebul. Oke. Jadi yang pertama kalau kita ngikutin susunan yaitu adalah ring oli terlebih dahulu ya kan. Ring oli fisiknya itu ada 2 tipis-tipis banget seperti ini dan 1 yang kayak cacing ini. Jadi posisinya dia akan dijepit oleh 2 buah ring tipis di atas bawah dan yang tengah adalah ring cacingnya. Jadi seperti ini saat dia dipasang di pistonnya ya kan posisinya. Nah untuk yang ini sih mungkin nggak bakalan ada yang salah pasang lah ya karena ini beda sendiri. Nah yang jadi masalah ngebul enggaknya mesin itu dari 2 ring kompresi ini. Nih gue lap dulu ya karena ada bekas oli. Nah berhubung ini bekas, jadi cocok lah buat kalian yang mungkin bongkar mesin bekas tapi ringnya masih bagus, pas mau masang lagi bingung karena tandanya hilang juga mungkin ya. Sebenarnya tandanya itu nggak mungkin hilang karena tanda yang ada itu biasanya tanda ketokan ya kan. Jadi untuk posisi atas bawah itu biasa ada tanda huruf. Namun ada juga yang nggak ada tandanya kayak ring-ring seher KW seperti ini nih, ring-ring seher KW atau ring-ring seher yang bukan produk resmi kayak punyanya Honda atau Yamaha, tapi kayak produk-produk film NPP itu biasanya nggak ada ininya, nggak ada hurufnya penunjuk antara atas dan bawah. Selain itu biasanya warnanya gelap terang. Nah berhubung ini bekas jadi gelap terangnya kita udah nggak ada, warnanya sama-sama mengkilap. Ini barunya waktu gue pasang sih ada gelap terangnya ya, cuman udah nggak ada sekarang. Nah sekarang gimana sih posisinya? Nah posisinya supaya lebih gampang gue bantu dengan gambar dulu deh ya. Jadi kita gambarin dulu supaya lebih gampang. Jadi hitungannya ini kita zoomin lah ya di gambar supaya kita lebih jelas, karena kalau ditunjukin di kamera kurang jelas ya. Jadi ini kita gambar ya, sorry kalau jelek ya. Ini kita anggap linear ya kan, linear kita. Ya ini linear kita dan di sini adalah klep atau di sini juga head ya, head silindernya di sini di atas. Jadi ini klep dan ini ruang linear kita yang isinya adalah si piston ini. Tapi pistonnya nggak gue gambar ya karena gue mau kasih tunjuk ring sehernya aja. Nah untuk ring oli posisinya ada di paling bawah ya. Jadi kalau ada 3 tingkatan ini gue kasih 3 tingkatan dulu deh ya. 1, 2, 3. Nah, yang ketiga ini posisi yang paling bawah adalah si ring oli yang ini, yang 3 bagian ini ring oli di sini ya. Jadi ini adalah ring oli ya, ring oli yang seperti ini. Kemudian untuk ring kompresi 1 dan kompresi 2 ini sebenarnya fisiknya beda. Nah, fisik dan bahannya itu beda. Kalau yang ring kompresi yang kedua ini dia lebih tebel ya, lebih tebel dibandingkan si ring kompresi 1. Itu ciri-ciri fisik pertamanya. Jadi dari ketebalannya beda, lebih tebel yang ring kompresi 2 ketimbang ring kompresi 1. Mungkin kalau dari tebelnya teman-teman masih bingung juga bedain, teman-teman bisa bedain dari fisiknya yang sangat kelihatan. Jadi ring kompresi 2 itu bentuknya itu tajam-tajam dalam artian kotak. Jadi seperti ini nih. Ini kalau gue gambarin tuh si ring kompresi 2 tuh posisinya tuh nah kotak begini nih dia. Nah tapi sebenarnya kalau
produk-produk yang dijual resmi atau yang biasanya bukan resmi ya, semua dijual tuh resmi, maksudnya yang asli, yang bener-bener asli kayak punya Honda, Yamaha atau Suzuki itu dia ada tandanya di bagian atasnya ya. Jadi kalau kita lihat itu biasanya di bagian ujung-ujung yang sini tuh ada tanda huruf dan itu menghadap ke atas. Nah tapi ada yang nggak ada tandanya, jadi artinya kalau nggak ada tandanya bentuknya dia kotak seperti ini dan dibolak-balik sama. Tapi kalau yang ada tanda, tapi kalau yang ada tanda hurufnya di sini, biasanya entah T atau angka atau apapun itu, posisinya ngadep atas dan dia sedikit beda. Tapi dia nggak, yang bagian sini nggak mepet atau kotak seperti ini, tapi dia begini nih posisinya, gambarnya ya. Nah, jadi dia nggak lurus begini, tapi dia agak begini dikit nih. Nah, begini dia jadi bentuknya. Jadi kalau kita keluarin tuh gambarnya tuh seperti ini. Nah, ini ada. Jadi di sini tuh tajam banget. Jadi dia agak miring sedikit di sininya. Jadi nggak yang kotak ini. Kalau yang produk-produk original dari vendor ya, misalnya Honda atau Yamaha atau Suzuki. Nah, jadi ini yang pertama ya, ring kompresi 2 tuh bentuknya yang kotak. Jadi dia benar-benar kotak dan ujung-ujungnya itu tajam. Nah, ring kompresi 1 ini harusnya nggak mungkin salah, karena ring kompresi 1 tuh bentuknya tuh seperti ini. Ya, seperti ini, dan dia agak tirus dan dia begini. Nah, gini ya, jadi bentuknya begitu. Jadi bagian atas bawahnya ini dia ada sudutnya, jadi nggak tajam 90 derajat, tapi dia ada sudutnya. Jadi lebih kecil di ujungnya ini untuk menahan kompresi, dan ini untuk menyapu oli, makanya dia tajam di bawah untuk nyapu oli di bawah sini kan. Di bawah sini kan bagian grok as ini kan dia oli semua di sini. Jadi dia disapu sama ring kompresi 2, disapu olinya. Ring kompresi 1 dia untuk nahan kompresi. Namun balik lagi, produk yang original sama yang enggak tuh beda lagi beda. Kalau yang original tentu ya sama, di ujung-ujung sini biasa ada tanda hurufnya dan fisiknya pun beda. Ini yang ini beda juga nih, yang ring kompresi yang ini karena dia bukan produk original tapi produk aftermarket seperti merek-merek lain lah, NPP, Vim, apa banyak banget tuh lah ya beredar ya. Nah, kalau yang ori dia bentuknya nggak begini biasanya, karena ada tanda hurufnya. Dia bentuknya tuh seperti ini. Gua gambar lagi ya supaya lebih ngerti. Ini gua agak gedein deh biar kelihatan ya. Nah, jadi gini, kalau yang original bedanya itu di bagian sudut dalam yang nempel ke piston. Dia sama-sama sama ini tuh posisinya nekuk, jadi nggak tajam kayak yang ini. Nah, kalau yang produk-produk aftermarket tuh biasanya kayak gini nih bentuknya, jadi nggak ada huruf, jadi dibolak-balik itu bisa. Dan gue jamin nggak ngebul, karena gue udah nyoba sendiri ya, nggak ngebul. Udah gue bolak-balik, iseng mencoba untuk bolak-balik nurunin mesinnya, dan prakteknya gue coba di Vario 125 tuh nggak ngebul. Tapi kalau yang original tuh bentuknya kayak gini, dan ini nggak boleh kebalik pasti ngebul, karena fisiknya sangat beda dan ada penanda yang sangat beda juga. Nah, jadi kalau dari dua ini, tebelan ini dan ujung-ujungnya tajam, ini ujung-ujungnya tajam, ini adalah ring kompresi 2, dan ini nggak ada tanda hurufnya, karena biasanya tanda huruf tuh agak diketok dikit di sini, jadi ngebekas dikit gitu. Dan ini nggak ada sama sekali, jadi bolak-balik sama. Berikut juga yang ini ring kompresi 1, dia ujungnya sini tuh tumpul, dan dalamnya itu sama-sama tajam, jadi bolak-balik sama. Gue udah coba nggak apa-apa, dan dari baru memang gue beli nggak ada tanda hurufnya. Jadi seperti itu ring seher untuk mesin 4 langkah ini atau 4 tak. Posisinya seperti ini supaya nggak ngebul. Nah, lanjut ke video part 2 nya, gue akan ngebahas masang di pistonnya supaya nggak ngebul juga pastinya. Susunannya kita tahu, praktek pemasangannya salah, sama aja akan tetap ngebul. Sekian video kali ini, jangan lupa like, share video ini jika bermanfaat, komentar juga di bawah buat yang mau bertanya. Jangan lupa juga
follow Instagram gue di auto.cam dan subscribe channel ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini.